Seabrek berita tentang kontribusi selebriti dalam pilkada tidak menyurutkan berita tentang perseteruan pedangdut Dewi Persik versus Nassar Farid Sungkar. Gara-gara beda pendapat tentang nada suara Soimah dan satu kontestan ajang pencarian bakat, DP dan Nassar pun terlibat perang urat syaraf di atas panggung. DP yang naik pitam lantaran disindir sebagai juri yang tidak bisa mencontohkan nada dengan benar, langsung beranjak dari meja juri untuk menghampiri Nassar. Di atas panggung pertengkaran mereka semakin mendidih hingga kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan di depan pemirsa keluar dari mulut DP. Perempuan ya? Biarin, emang gue kayak perempuan mau apa? Mau apa? Kalau gue kayak perempuan mau apa? Ya, Rekaman pertengkaran mereka langsung menjadi viral di media sosial dan situs video berbagi. DP dan Nassar pun langsung diberondong hujatan publik dan netizen. Perbuatan mereka meski terjadi secara spontan dianggap merusak citra musik dangdut Indonesia dan bisa menjadi presiden buruk bagi industri hiburan pada umumnya. Lantas menyesalkah DP dan Nassar? Kami berdua, saya, Nassar dan kakak saya, Dewi Persik memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga memohon maaf kepada semua penggemar musik dangdut di Indonesia atas kecerobohan kami. Kecerobohan. Kalau dibilang kejadian semalam itu memang natural ya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang kami berdua tidak bisa mengontrol emosi. Dan akhirnya terutama saya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena apa? Ini seperti sesuatu hal yang di luar dari enggak, ini mimpi buruk gitu. Ini mimpi buruk gitu. Semalam aku mimpi buruk sekali. Baca postingannya. Perdamaian DP dan Nassar di depan awak media tak lantas menenggelamkan isu permusuhan mereka yang kabarnya sudah membara sejak lama. Kabarnya di belakang layar, DP dan Nassar pun tidak bertegur sapa. Perdamaian keduanya disebut-sebut hanya untuk pencitraan dan menyelamatkan pamor acara kontes dangdut yang mereka gawangi. Lalu benarkah sebelum didamaikan oleh pemangku program, DP bersikeras tak mau dipertemukan dengan Nassar? Jadi dipertemukan tadi, saya nggak mau lihat mukanya benar. Tapi saya menatap awalnya gitu. Tapi dia menatap, saya nggak mau lihat sama sekali gitu. Sampai ditanya sama Ibu Siwi kan, sama Bang Eki, sama Maria Dewi, Bu, saya masih kesel Bu, saya nggak mau ketemu gitu. Tapi setelah Nassar bilang, Kak, aku minta maaf ya, bla bla bla, cerita sebenarnya itu begini Kak, gini. Terus saya mulai pertama agak nyolot lagi gitu, agak kesel gitu tetap tadi gitu. Cuma karena bertemu. Betul. Jadi segala sesuatu yang namanya silaturahmi itu memang sangat positif sekali efeknya buat kita semua. Dan saya menganggap semua masalah ini udah selesai ya. Usai menyatakan islah damai, entah kenapa tiba-tiba Nassar memuji sisi lain dari kepribadian DP. Mantan suami Musdalifah ini malah terkesan ingin menambal isu perseteruan dengan DP dengan isu asmara di antara keduanya. Kan gini, kalau namanya orang sendiri, aku sendiri, masa sih kalau orang sendiri sama sendiri kalau ditanya suka ya suka lah, kan orang sendiri nggak ada yang punya gitu. Iya, terus ya akhirnya ya suka lah Kak, apalagi kan Kakak orangnya baik gini-gini, aku tahu. Karena aku lihat seorang Kak Dewi adalah orang yang dia kalau break, dari sela-sela syuting break tidak pernah ikut maksudnya ngegosip atau apa, nggak pernah. Jadi dengan gadget atau ngobrol dengan timnya, dengan memperbaiki makeup atau apa, tidak pernah yang suka. Yang aku lihat pribadinya seperti itu. Jadi aku juga merasa tidak enak dengan adanya kejadian ini karena pribadi yang baik buat aku gitu. Jadi apa yang mesti aku jadi masalahkan? Meski sudah berdamai, kabarnya DP dan Nassar masih ketar-ketir karena mereka terancam di blacklist oleh pemangku program jika acara yang mereka gawangi mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kita kan sudah tahu aturan-aturan KPI itu seperti apa.
saya malah nanti akan menginvite komisioner KPI karena beliau-beliaulah yang tahu harusnya show itu seperti apa. Mereka mengerti bahwa tanggung jawab show adalah tanggung jawab stasiun, tapi juga tanggung jawab seluruh pengisi acara. Oh, jadi setelah tadi berantem-beranteman, udah sekarang jadi saling puji. Ini akhirnya saling menuju suka ke gitu saling ya. suka. Jadi Wow. sebenarnya gimana? Ini kita nggak boleh ribet lagi ya? Nggak usah ribet lah ya. Kan Damai dong, kita udah damai. Udah damai terus malah jadi saling. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti emang ini dong, apakah memang itu gimmick atau beneran, kita kan nggak tahu sebetulnya seperti apa. Tapi kan tadi ada klarifikasi dari Dewi Persik di mana memang itu adalah natural. Oh, natural, ya. Natural namanya orang emosi natural. Habis orang baikan Kan natural. main film juga, jadi kan bisa natural gitu. Jadi kayak bisa seakan-akan jadi memang natural kan- gitu ya? Iya. Tapi kan kita nggak perlu kayak gitu, Oh, ya. enggak. Bukan hanya untuk kayak kepentingan sesaat doang sih sebetulnya ya. Tapi memang ya kita juga senang bisa ngelihat tadi. Nggak boleh suuzon, ya kan? Nggak boleh Oh, iya. suuzon. Enggak Kan suuzon, mereka memang kesel, terus habis emang udah baikan. Iya, Udah kan memang secepat itu. Hati itu bisa berubah gitu. Pastinya, ya Ya. kan? Dan kita juga berharap agar nanti Dewi Persik maupun juga Nasar lain kali jangan bapernya itu terlalu cepat gitu loh. Dan Ya. bisa mengontrol emosinya. Kan Atau lebih enak kalau dalam. kalau memang kalau setelah ini habis itu jadian mungkin pacaran ya segera diumumkan gitu ya. Nasar hebat ya. Hebat. Langsung 2 gitu loh pilihannya. Dewi Persik sama yang satu kan pengusaha katanya gitu. Oh ya mungkin sekarang udah berubah ke Dewi Persik kan kita nggak tahu. Kita tunggu aja lah. Kita nggak Tunggu boleh aja ya. kita nggak boleh berprasangka James, nggak boleh Iya. berprasangka. Nanti kalau misalkan kita berprasangka malah nggak bagus gitu kan, negatif thinking gitu pemirsa ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini kita punya informasi yang bisa bikin kita jadi seneng lagi karena ada Viradio yang merayakan ulang tahun, seneng-senengan bareng gitu kan. Ada juga Andi Soraya yang sudah memiliki kekasih dan sedang jalani proses ta'aruf. Dan Wow. ada juga Ashanti nih yang nggak tega untuk meninggalkan Arsya umroh ke tanah suci Mekah. Semuanya pun juga kita sudah rangkum dalam Obsesi Update hari ini. But don't go anywhere, I'll be right back after this break. Stay tuned. Mukanya itu karena anteng, jadi pas kita tinggal jadi gimana ya? malah sedih banget. Karena dia nggak rewel anaknya, jadi pas ninggalin sedih banget tadi. Sedih, tapi insya Allah lah, kan emang niatnya ibadah. Mudah-mudahan ya Arsyanya juga sehat, kita juga bisa cepat kembali. Sama siapa sih?